Berbagai kontroversi dan sensasi kerap mewarnai perjalanan sepak bola Indonesia. Bahkan dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat beberapa skandal memalukan yang menodai sepak bola di tanah air. Mulai dari level klub hingga tim nasional Indonesia. Berikut adalah 10 kejadian kontroversial di Liga Indonesia yang memalukan. Sepak bola gajah PSIS versus PSS. Tepatnya pada 26 Oktober 2014, dalam pertandingan terakhir babak 8 besar divisi utama, PSS dan PSIS sama-sama sudah memastikan diri lolos ke semifinal. Namun mereka tidak ingin menang dalam laga terakhir. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sasana Krida AAU Yogyakarta, PSS berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-2. Sayangnya skor tersebut diperoleh dari hasil gol bunuh diri dari masing-masing. Karena insiden tersebut, Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi tegas kepada PSIS dan PSS. Skorsing seumur hidup dan denda 200 juta rupiah untuk pelatih, serta denda 200 juta rupiah untuk para pencetak gol bunuh diri. Lagian ada-ada aja sih, dasar aneh. Pengaturan skor Aceh United versus PSMP Mojokerto. Klub sepak bola PSMP Mojokerto harus bertekuk lutut di tangan Aceh United dengan skor tipis 3-2. Terlepas dari hasil tersebut, ada kejanggalan yang terjadi pada pertandingan tersebut. Khususnya saat eksekusi penalti pemain PSMP Mojokerto di menit-menit akhir pertandingan. Krisna Adi selaku eksekutor, sepakannya melebar jauh ke sisi kiri gawang. Usut punya usut, apa yang disajikan dalam pertandingan ini nyatanya sudah diatur oleh pihak manajemen PSMP. Mulai dari pengaturan skor hingga tendangan melebar yang disengaja. Atas insiden tersebut, PSMP dijatuhi sanksi larangan bermain di Liga 2 dan sanksi larangan main seumur hidup di lingkungan PSSI untuk Krisna Adi. Fakta ini diungkapkan langsung oleh Krisna Adi kepada tim Mata Najwa. Kontroversi offside David Da Silva. Di balik kemenangan Persib melawan Borneo FC dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-20 Liga 1 di Bali pada 18 Januari 2022. Ada kontroversi seputar offside yang melibatkan David Da Silva. Insiden ini terjadi di menit ke-75. Saat itu Da Silva berada di garis tengah lapangan sebelum menerima umpan manis dari Bruno Cantonhead. Da Silva pun langsung mengejar bola dan berhasil ia kontrol kemudian menggiringnya ke arah gawang lawan. Namun sayangnya hakim garis mengangkat bendera jika David Da Silva dalam kondisi offside. Meski diwarnai dengan bumbu kontroversi, Persib tetap memenangkan pertandingan. Tapi menurut kalian apakah itu offside? Komen di bawah dong. Kartu merah untuk Irsyad Maulana. Insiden ini terjadi saat laga kontra Persita Tangerang melawan Borneo FC pada menit ke-42. Saat itu Irsyad Maulana mendapatkan kartu kuning keduanya dan membuat Irsyad harus keluar dari lapangan setelah dinilai menjatuhkan diri dengan sengaja atau diving ke kotak penalti. Keputusan wasit pun sempat dipertanyakan oleh para pemain Persita. Pasalnya, terekam jelas dalam kamera bahwa Irsyad terjatuh karena adanya serangan fisik dari pemain lawan. Para pemain Persita pun sempat melakukan protes kepada wasit. Namun wasit tidak menghiraukannya dan tetap menghadiahi Irsyad Maulana dengan kartu merah. Tanggapan kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Gol berbau offside dan tidak disahkan. Insiden ini terjadi saat laga kontra Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan. Pasalnya, gol Ivan Carlos ke gawang Persela Lamongan pada waktu itu berbau offside. Namun pihak wasit seolah menyadari hal tersebut. Tidak hanya itu, kerugian lain juga dirasakan Bajo Ijo saat menghadapi Laskar Joko Tingkir. Tendangan bebas Jose Wilson sudah melewati garis gawang, tapi wasit Mustafa Umarela
tidak mengesahkannya sebagai gol. Padahal jika melihat tayangan ulang, tampak bola sudah melewati garis gawang yang dijaga oleh Dwi Kuswanto. Ya ampun, wasit yang bertugas pada kenapa sih? Si Ivan jelas offside dan tendangan Jose jelas masuk loh. Parah, kayaknya pada nggak fokus deh. Mafia wasit Liga Indonesia 1998. Kali itu Azwar Anas masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dia membentuk tim atau yang sekarang dikenal sebagai Satgas Anti Mafia Bola untuk mengusut tuntas tentang kasus mafia wasit pada tahun 1998. Usai ditelusuri, Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Jafar Umar juga ikut terseret. Kemudian sebanyak 40 wasit di tanah air jadi terdakwa dalam kasus pengaturan skor seperti Hairul Agil, R. Pracoyo, dan Halik Jiro. Jafar Umar yang mendapatkan julukan Godfather Mafia Wasit ini pun dijatuhkan hukuman berat oleh PSSI, yaitu larangan berkecimpung di sepak bola nasional seumur hidup. Namun hingga berpulang ke rahmatullah, pria asal Parepare itu tidak pernah menyebut nama oknum pengurus PSSI yang juga ikut terlibat. Kira-kira siapa ya? Sepak bola gajah Piala Tiger 1998. Rupanya insiden ini juga pernah dialami oleh Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Timnas Thailand di Piala Tiger 1998 atau yang saat ini dikenal dengan nama Piala AFF. Saat laga tengah berlangsung dengan skor 2-2, Mursyid Effendi dengan sengaja menendang bola ke dalam gawang sendiri. Alhasil Indonesia pun kalah 2-3 dari tim Gajah Putih. Usut punya usut, aksi ini sengaja dilakukan agar Indonesia tidak bertemu dengan Vietnam pada laga semifinal. Atas perbuatannya tersebut, Mursyid mendapat hukuman larangan tampil di pentas internasional seumur hidup. Sedangkan PSSI juga diberi hukuman denda sebesar $40.000 atau Rp507.465.600 oleh FIFA. Kalau ujung-ujungnya gini, mendingan gak usah ikut turnamen sekalian deh. Aduh. Surat kaleng Piala AFF 2010. Kembali dari ajang internasional Piala AFF. Timnas Indonesia yang saat itu kalah dari Malaysia dengan skor 2-4. Walau begitu, pecinta sepak bola nasional merasa puas dengan penampilan Firman Utina dan kawan-kawan. Namun kontroversi mencuat seiring munculnya surat kaleng ke media soal adanya pengaturan skor pada final Piala AFF 2010. Dugaan adanya andil dua oknum petinggi PSSI menjual pertandingan leg pertama final Piala AFF 2010 mulai mencuat ke permukaan, menyusul aduan Eli Chohan melalui surat elektronik yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Kalau urusannya udah nyampe ke presiden gini, kayaknya nggak main-main nih. Menurut kalian gimana? Oknum supporter kencingi gawang. Pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Arema FC pada tahun 2018 lalu sempat diwarnai insiden tidak terpuji. Pada jeda babak pertama, tertangkap kamera salah seorang bonek sebutan untuk fans Persebaya melakukan hal yang tak terpuji dan memalukan. Dalam video yang banyak beredar ini, bonek yang berbaju hijau dengan celana pendek tersebut diduga sedang mengencingi gawang Arema FC. Pria tersebut tak hanya mengencingi satu titik, tetapi yang melakukan hal tersebut di bagian lain. Ngencingin area gawang lawan biar apa sih? Biar nyetak golnya gampang. Aduh, ada-ada aja deh. Wasit dipukul dan ditendang. Lagi-lagi, wasit menjadi korban kekerasan dalam laga Persitema Temanggung melawan PSIP Pemalang pada 6 Mei 2018 di Liga 3. Kejadian tersebut dipicu oleh keputusan wasit yang dianggap merugikan Persitema. Namun sayangnya protes berlebihan datang dari pinggir lapangan kepada asisten wasit.
Terjadi pelemparan botol dari supporter tuan rumah dan pemukulan kepada asisten wasit hingga terkapar. Wasit sempat terkapar lama di tepi lapangan hingga ofisial datang untuk menolong. Jadi apa harapan kalian untuk sepak bola Indonesia berikutnya? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.